Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma salatan wa salaman ala rasulillahi wa ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum mujaddadan fi hadhil qanatul amani lil arabiyyah wa tarjamah. Ketemu lagi dengan saya Rijal Mahdi, dosen bahasa dan sastra Arab YIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita Maharatu al-Qira'ah wal Kitabah at-Tamhidiyah, skill membaca dan menulis yang diajarkan di jurusan bahasa dan sastra Arab YIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa strategi ya dalam memahami sebuah teks bahasa Arab. Sebelumnya, kalau kita sudah mempelajari dan memahami tentang urgensi sebuah kosakata ya, urgensi kosakata dalam memahami paragraf atau kalimat yang ada di teks-teks bahasa Arab, maka kesempatan kali ini kita akan mengembangkan lagi materi ini ya. Strategi ini ya, ada 5 strategi, semuanya berkaitan dengan kosakata atau al-mufradat ya. Oke, yang pertama, strategi pertama adalah istiratijiyat mafatihus siyaq ya. Strategi memahami kata kunci ya, kata kunci yang ada di sebuah kalimat atau di sebuah paragraf ya. Oke, dengan mengetahui ya kata kunci yang ada di sebuah kalimat ya, kemudian nanti terdiri dari beberapa kalimat di dalam sebuah paragraf, kita akan bisa menangkap secara langsung ya inti dari pembahasan yang sedang kita baca. Itu yang pertama, istiratijiyat mafatihus siyaq. Yang kedua, istiratijiyatu al-ma'ani al-muta'addidah, strategi multi makna ya. Strategi multi makna. Kita tahu sebuah kosakata ya, kosakata yang sama tapi dalam konteks yang berbeda pemakaiannya di dalam sebuah kalimat dan paragraf akan mengantarkan pada ya arti dan pemahaman teks yang berbeda dari sebuah teks bacaan ya. Ketika ada satu kata, kemudian kita mengetahui makna dari berbagai sisi dari kosakata tersebut ya, kita akan lebih memudahkan kita ya dalam memahami sebuah teks. Strategi ini dinamakan dengan istiratijiyat al-ma'ani al-muta'addidah, strategi multi makna. Oke, yang kedua, yang berikutnya, istiratijiyat ailatul mufradah ya. Strategi memahami keluarga kata ya. Jadi kata itu dia punya hubungan keluarga ya, dalam satu jenis ya, dalam keluarga. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya ya. Istiratijiyat ailatul mufradah. Kemudian yang berikutnya adalah istiratijiyat syabakatul mufradah ya. Strategi memahami hubungan satu kata dengan kata yang lain ya. Kemudian yang berikutnya adalah istiratijiyat kharitatu al-mufradah ya. Strategi memahami peta sebuah kosakata. Oke, dengan 5 strategi ini ya, insya Allah akan memudahkan kita dalam memahami sebuah teks bacaan yang ada di depan kita, baik dari kosakata-kosakata yang ada, baik dari segi kalimat-kalimat singkat, kemudian sampai kepada sebuah paragraf. Akhirnya kita yang membaca bisa memahami isi dari bacaan tersebut melalui ya 5 strategi ini yang berkaitan dengan kosakata ya. Sekarang kita coba lanjutkan ya. Kita coba bahas tentang mafatihus siyaq ya, strategi kata kunci dalam sebuah kalimat. Oke, kalau seandainya ada satu ungkapan, satu kalimat pendek misalnya di depan antum dan antuna, silakan lihat di layar kaca. Qassa al-mudarrisu hikayatan musyawwiqatan lil muta'allimin. Ya, qassa al-mudarrisu hikayatan musyawwiqatan lil muta'allimin. Ya. Sekali lagi, qassal mudarrisu hikayatan musyawwaqatan lil muta'allimin ya. Sekarang kita coba ya mencari kata kunci yang ada di dalam kalimat ini ya. Mungkin dari awal ya, dari kata kerja qassa itu banyak bisa menjadi multi makna yang banyak ya. Tapi ketika dalam konsep kalimat ini ya, kita harus bisa menangkap bahwa yang dimaksud dengan qassa itu kan ada di dalam bahasa Arab qassa yaqussu ya, menceritakan ya, atau menggunting juga bisa ya, atau arti-arti ya, yang lain begitu. Tapi sebenarnya yang diinginkan dalam kalimat ini apa ya? Ada sebuah kata ya yang bisa memberikan informasi kepada kita, bahwa memberikan kata kunci kepada kita bahwa maksud dari kalimat ini ya, qassa al-mudarrisu ya hikayatan ya, ada kata pembantu yaitu hikayah atau cerita. Berarti maksud dari kalimat ini ya, qassa itu bukan menggunting, bukan yang lain, tapi adalah menceritakan begitu ya. Ini ditandai dengan mengetahui sebuah kata yaitu hikayah ya. Hikayah itu punya hubungan dengan cerita begitu.
Jadi dengan memahami mafatihus siyaq, ya, kata kunci sebuah teks yang ada, baik itu teks pendek kemudian teks panjang, begitu akhirnya kita akan bisa menentukan arti dari sebuah teks yang sedang kita baca. Oke, strategi yang kedua adalah istiratijiyat al-ma'ani al-muta'addidah, strategi multi makna. Ya, kita tahu dalam bahasa Arab, ya, satu kata ketika dimasukkan dengan di dalam sebuah kalimat dan berpasangan dengan kata dan huruf-huruf yang lain muta'addi biasanya, ya, itu berbeda makna, ya, itu berbeda makna, ya. Oke, dengan mengetahui satu kata, ya, kemudian kita mengetahui makna-makna yang mungkin ada di dalam sebuah kata tersebut, itu bisa memberikan pemahaman dan membantu pemahaman kita agar kita bisa memahami teks itu dengan cepat, ya. Contoh kalimatnya seperti ini. Kalimat pertama, ada abi ilal baiti mut'aban. Sekali lagi, ada abi ilal bait mut'aban. Oke? Ada abi ilal baiti mut'aban. Yang kedua, ada abi sadiqahu al-marida fil mustashfa. Ada abi sadiqahu al-marida fil mustashfa. Ya, ada dua kalimat nih, ya. Ada kedua kalimat pertama dan kalimat kedua. Sama-sama memakai kata kerja ada, ya, ada yaudu, ya. Oke, karena ini multi makna, kata ada ini multi makna, dia punya banyak makna yang ada terkandung di dalam kata ada ini. Kita harus bisa memahami dalam konteks apa, begitu, ya. Kita tahu dan kita kuasai makna yang ada terhadap yang ada di kata ada tersebut. Ada yang pertama, ya, di dalam kalimat ada abi ilal baiti mut'aban, itu maksudnya adalah raja'a, ya, kembali, ya, atau pulang, begitu. Ayahku pulang ke rumah dalam keadaan lelah atau capek. Ada ya'udu, berarti dia ayahnya pulang ke rumahnya, tadinya dari luar kemudian pulang ke rumah dalam kondisi capek. Itu maksud ada, ya. Ada abi ilal baiti mut'aban. Berbeda dengan kalimat yang kedua, ya. Berbeda dengan kalimat yang kedua. Kalimat yang kedua itu ada abi sadiqahu al-marida fil mustashfa. Ayahku, ya, mengunjungi, ada, ya, mengunjungi kawannya yang sakit di rumah sakit, ya. Oke. Berarti kata ada tersebut bisa kembali atau bisa ziarah, mengunjungi, ya. Ada tadi raja'a atau rujuk, bisa berarti az-ziarah, ya. Berarti dengan memahami kata ini, karena dia punya multi makna, kita bisa memahaminya secara langsung bahwa yang dimaksud dalam konteks pertama itu adalah ayahnya pulang dari rumah dalam keadaan dan kondisi capek atau lelah. Kemudian yang kedua itu ayahnya mengunjungi kawannya yang sedang terbaring di rumah sakit, ya. Ini maksud dari istiratijiyat al-ma'ani al-muta'addidah. Dengan memahami ini kita insya Allah akan bisa memahami teks secara cepat, ya. Oke, strategi yang perlu dan bisa kita gunakan dan kita pelajari adalah istiratijiyat ailatul mufradah, ya. Memahami keluarga sebuah kosakata, ya, word family, ya, memahami sebuah kosakata, ya, keluarga sebuah kosakata, ya. Jadi dengan memahami keluarganya, ya, kalau seandainya dalam bentuk keluarga, ya, kosakata tersebut, kita akan bisa memahami teks berdasarkan arti dari satu kata yang ada, ya. Cukup kenali satu keluarganya, ya, anggota keluarga, kemudian kita bisa dengan gampang memahami anggota keluarga yang ada dari kata tersebut, ya. Contohnya adalah darasa, ya. Darasa contoh keluarganya yadrusu, ya. Darasa itu fi'il madi. Ketika ada teks darasa, kemudian ada teks yadrusu, berarti artinya sama, ya. Artinya sama, hanya konteksnya yang berbeda. Kalau ada lagi misalnya dirasah, itu dari juga keluarga yang sama, ya. Darasa yadrusu dirasah, ya. Ada juga kata madrus, ya. Ada juga kata durus, ya. Oke, itu semuanya dari satu kata, ya, dari satu keluarga yang ada. Darasa, yadrusu, dirasah, madrus, durus, ya. Ini kita kenal dengan ilmu tasrif, ya. Dengan mengetahui satu kata, kita bisa memahami kata yang lain yang berhubungan dengan satu kata tersebut, ya. Dengan memahami satu anggota keluarga dari kata tersebut, kita harus bisa memahami anggota keluarga dari kata tersebut. Begitu caranya, ya. Memahami satu kata, kemudian kita bisa mengetahui arti kata yang lain. Ini adalah keistimewaan yang ada di dalam bahasa Arab, ya. Satu kata itu bisa bercabang sampai
12 atau 14 kata begitu ya. Berbeda dengan bahasa Indonesia ya. Contoh di dalam bahasa Arab misalnya yang lain adalah dengan mengetahui kata tara yatiru, terbang. Yatir, terbang ya. Kalau burung ta'iratun ya, ta'iratun dari kata ta'yara juga ya. Kalau kapal terbang, pesawat ya. Kalau kapal terbang atau pesawat apa? Ta'iratun ya, ta'iratun. Oke. Kalau seandainya bandara atau lapangan terbang, matarun dari kata ta'yara juga begitu ya. Jadi hanya memahami satu kata, kita bisa mengenali anggota keluarga kata tersebut ya. Dengan memahami satu kata, kita bisa memahami anggota keluarga dari sebuah kata tersebut ya. Darasa, yadrusu, dirasatan, madrus ya, dan lain-lain. Oke, yang berikutnya adalah strategi berikutnya adalah istiratijiyat syabakatil mufradah ya. Kita mengetahui atau strategi hubungan sebuah kata dengan kata yang lainnya. Jadi dia punya hubungan ya. Kalau tadi itu berkaitan dengan satu keluarga kata, kalau sekarang strateginya mengetahui hubungan satu kosakata dengan kosakata yang lainnya ya. Seperti misalnya baitun usratun ya, ailatun ya, ghurafun naum, matbakh, hammam ya. Itu kata ya, itu banyak kata tapi punya hubungan langsung dengan kata yang satu dengan kata yang lainnya. Jadi dengan mengetahui satu kata, kita mengetahui relasi kata tersebut begitu ya. Jadi bagi orang yang sedang belajar bahasa Arab, jadi kalau ingin mengetahui satu kata, coba cari keluarga kata tersebut, kemudian apa relasi kata tersebut dengan kata-kata yang lain. Dengan begitu kita akan bisa memahami sebuah teks dan kosa kata kita akan terus bertambah ya. Jadi yang berikutnya adalah istiratijiyat syabakatul mufradah ya, strategi mengetahui atau mengidentifikasi hubungan kata dengan kata yang lainnya. Bait, rumah, usrah, keluarga, ailah, keluarga, ghuraf, kamar-kamar, ghurafun naum, ya, kamar tidur, matbakh, hammam, itu adalah satu kata yang punya hubungan dan relasi dengan kata yang lainnya. Kenali satu, kenali keluarganya, kenali relasi dan hubungannya dengan kata yang lain. Oke. Yang berikutnya adalah strategi kharitatul mufradah, ya, kharitatul mufradah, strategi memahami peta sebuah kata ya, peta sebuah kata. Apa yang dimaksud dengan peta sebuah kata? Kalau tadi hubungan itu berhubungan langsung ya. Kalau peta ini kita ditulis ya, kita disuruh untuk menulis murabba ya, persegi 4 begitu ya. Yang di atasnya itu anyar suma syaklan min khamsat murabbaat yakunul murabba al wasat maktub fihil mufrada al murad. Di tengah-tengah jadi kita tulis satu garis ya, seperti tambah seperti ini. Di tengah-tengahnya kita tulis kata yang ingin kita cari. Di samping kanan kita cari lawan katanya. Kemudian di samping kiri kita cari sinonim katanya ya. Kemudian di atas kita cari jamak atau jamak dari sebuah kata tersebut. Kemudian di bagian bawahnya kita cari mufrad ya, mufrad atau kata tunggal dari kata tersebut ya. Jadi kita bikin segi 4, di tengah-tengahnya kata yang ingin kita cari, samping kanan samping kiri ada sinonim, ada antonim, di atasnya ada jamak, ada mufrad ya. Dengan mengetahui peta kata ini, kita akan lebih memahami sebuah teks ya. Kosakata kita akan bertambah ya, seperti itu. Dengan mengetahui satu, kita bisa mengetahui alur dan arah dari kata tersebut ya. Baik itu sinonimnya atau antonimnya atau jamaknya atau mufradnya. Demikian strategi ini kita bisa sampaikan kepada antum dan antuna, mudah-mudahan bisa mengembangkan diri sendiri ya dengan mengetahui strategi-strategi yang ada, baik itu multi makna, kemudian kata kunci sebuah kata, kemudian relasi dari sebuah kata, kemudian keluarga kata, kemudian peta sebuah kata ya. Demikian, semoga bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Fi amanillah.